Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga bisa datang di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, berita duka yang datangnya dari jamaah Nurul Hidayah, yaitu Bapak almarhum, keluarga Bapak almarhum Januar Cepoko Mulyo. Inillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni Allah SWT, serta keluarganya yang ditinggalkan mendapat kesabaran. Amin. Yang kedua, kepada para jamaah yang baru masuk, segera naik ke lantai 2 mengisi sok-sok yang masih kosong. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Serta anak-anak yang mungkin masih bermain, untuk berhenti jangan bermain. Yang kedua, bertindak sebagai tugas Jumat kali ini, yaitu muadzin Ustadz Haji, Khatib Jumat Ustadz Mujahidin Ahmad, SPT, MP, MSc, dengan materi 3 wasiat Rasulullah, yaitu takwa di mana dan kapan saja, dari CMM Malang. Imam sholat Ustadz Husni Mubarak, Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pembangunan atau pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah, serta infak. Semoga amal baik Bapak diterima Allah SWT. Yang berikutnya, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu Rp2.114.588. Saldo akhir Rp2.394.588. Dana infak PPAN pembelian tanah masuk saldo PPAN pekan ini Rp13.304.076. Saldo pembelian tanah pekan ini Rp370.350.000. Bayar cicilan tanah pembangunan masjid
250 juta rupiah. Pengumuman dari kami, yang pertama, kajian rutin pada subuh setiap hari mulai Ahad sampai dengan Sabtu. Yang kedua, kajian rutin Sabtu malam ke-1 pada maghrib sampai dengan Isya dengan Ustaz As'ad Joko Suryanto Sosialhukum dengan materi akidah. Kajian rutin Rabu malam ke-1 baca maghrib sampai dengan Isya bersama Ustaz Nur Ali Fatoni Sarjana Pendidikan dengan materi kitab Rawahul Bayan. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pujian dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya semata sehingga kita semuanya dapat menghadiri ibadah di hari Jumat ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam atas teladan, bimbingan, tuntunan dan pelajaran yang beliau berikan. Kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki, yang abadi, yaitu dengan mengikuti jejak beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Berikutnya Al-Faqir mewasiatkan kepada seluruh para jamaah pada umumnya, hendaklah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Imtithalul awamir wajtanibun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin para jemaah rahimakumullah, segala perintah Allah adalah baik untuk hamba-hambanya. Segala perintah Allah adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Dan larangan-larangan Allah sesungguhnya pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang, rahmat dan perlindungan Allah kepada hamba-hambanya agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak masuk ke dalam jurang kebinasaan. Oleh karenanya sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini para jamaah rahimakumullah akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh jika kalian berbuat baik menurut aturan Allah,
menurut aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dampak dari perbuatan baik itu kembali kepada pelakunya. Wa in asa'tum falaha, dan jika kalian berbuat buruk, bukan Allah yang rugi, bukan Rasulullah yang rugi, tetapi diri kita sendiri, diri manusia sendiri. Karena setiap perbuatan buruk juga akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, marilah di sisa umur yang telah Allah berikan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk mengabdi, untuk mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan mengikuti jalan beliau seseorang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 3 wasiat beliau, 3 nasihat beliau. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wasiat yang pertama para jamaah rahimakumullah adalah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Dan ingat para jamaah rahimakumullah, takwa sekali lagi semata-mata bukan suatu perbuatan fisik. Seseorang tidak lantas dikatakan bertakwa jika sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ibadahnya, sedekahnya, itu hanya salah satu sisi saja. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, inna taqwa atau at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi, bahwasanya kata Rasulullah, takwa itu letaknya di hati, bukan fisik. Berapa banyak orang dengan penampilan fisik yang memukau ternyata tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, ada orang yang tampangnya atau penampilannya biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya dia adalah hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna wa syara ila sadrihi Rasulullah. Takwa itu ada di hati. Artinya apa? Ketika kita berbicara takwa, jangan hanya fokus pada jamaah rahimakumullah dengan amalan-amalan lahiriah saja, amalan-amalan yang nampak saja, tetapi hendaknya kita juga fokus pada amalan-amalan yang tidak nampak, yaitu amalan hati. Oleh karena itu, kalau kita bicara sholat, kalau kita bicara puasa, kalau kita berbicara haji, semuanya muaranya adalah pada perbaikan hati. Dengan hati inilah seseorang itu akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan dan masuk ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan prasangka baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Para jamaah rahimakumullah, suatu ketika ada seorang sahabat yang barusan berwudu, maka Rasulullah mengatakan, sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian sesosok laki-laki
yang dia adalah penghuni surga. Maka muncullah seorang tadi yang barusan berwudu, terus sampai 3 hari berturut-turut, sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, kembali akan muncul di tengah-tengah kalian seseorang dari penghuni surga. Singkat kata para jamaah rahimakumullah, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As menelusuri amalan apa yang dimiliki orang ini. Maka ditelusuri di rumahnya selama 3 hari 3 malam, tidak didapati keistimewaan sedikit pun dari orang ini. Dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja, sholat wajib, sholat sunnah enggak, puasa juga enggak, tahajud juga enggak. Tapi ternyata dikatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah. Apa rahasianya? Singkat kata, dalam hadis itu yang sangat panjang, kesimpulannya dia punya 2 sifat, yang itu adalah karakter orang yang bertakwa para jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah dia senantiasa berprasangka baik kepada sesama manusia, tidak pernah berprasangka buruk, ya, suudzon kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, tidak pernah memiliki hasad, tamanni zawalun ni'ma 'anil ghair, yaitu berangan-angan agar nikmat orang lain itu hilang atau pindah kepada dirinya. Yang itu sama dengan artinya tidak ridho dengan pembagian rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran para jamaah rahimakumullah, bahwasanya ketakwaan itu letaknya di hati dan kadang-kala tidak terlihat dalam bentuk fisik. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua adalah wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah perbuatan buruk itu diikuti dengan kebajikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Siapa para jamaah rahimakumullah di tengah-tengah kita, Bani Adam, kita semuanya yang tidak pernah berbuat salah? Kita semuanya pasti pernah berbuat salah, tapi kesalahan itu akan hilang kalau kita kemudian mau memperbaikinya dengan cara taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, dan kemudian mengganti perbuatan buruk itu dengan kebajikan, dengan amal soleh, maka Allah akan mengganti murka dengan ridhonya. Kemudian yang ketiga para jamaah rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kalian berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang terbaik. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak kepada ayah, ayah kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada siapapun. Para ulama mengatakan bahwasanya makna dari akhlak yang baik, atau bahkan Rasulullah memberikan definisi, adalah badlun nada wa kafful ada wa talaqatul wajh. Orang yang akhlaknya baik itu paling tidak mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama dermawan, tidak pelit. Yang kedua, tidak gampang ganggu orang, baik dengan lisan, perbuatan, atau komentar-komentarnya. Dan yang ketiga adalah wa talaqatul wajh, wajah yang senantiasa tersenyum, wajah yang senantiasa sumeh, yang senantiasa menebarkan keamanan dan kenyamanan bagi siapapun orang yang di sekitarnya. Kalau kita belum memiliki 3 sifat itu, kita masih pelit, ya, orang minta bantuan tidak pernah dibantu. Kemudian yang kedua, suka mengganggu orang dengan lisan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, dia wajahnya selalu cemberut. Maka sebenarnya ada hal yang harus diperbaiki dari akhlak kita. Dalam definisi yang lain juga, akhlak yang baik dikatakan adalah antasilu amman khata'ak, yaitu orang yang akhlaknya baik selalu berusaha untuk menyambung orang yang memutus silaturahim dengannya. Wa ta'fu amman dzalamak, selalu memberi maaf walaupun orang yang berbuat zalim itu tidak mau minta maaf. Ya. Wa antu'ti amman haramak, dan dia tetap dermawan walaupun orang lain tidak mau memberi sesuatu kepadanya. Itu memang berat pada jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita ingin agar mendapat timbangan yang paling tinggi dalam kebaikan kita di sisi Allah, maka
dengan akhlak itulah kuncinya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ma athqalu fi mizanil mu'min illa bi husnil khuluqin. Tidak ada yang bisa mengalahkan timbangan kebaikan bagi seorang mukmin melainkan dengan akhlaknya yang terpuji. Innar rajula la yudrika bi husnil khuluqi darajatas shaim al-qaim. Seseorang yang dengan akhlaknya yang baik bisa mengalahkan level derajat orang yang ahli puasa dan orang yang ahli tahajud. Kalau seandainya dia akhlaknya tidak baik. Ini luar biasa. Dan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Di antara misi terbesar Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa adhim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ayuhan nas, inna Allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsih wa annahu qala wa lam yazal qailan inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibu da'awat wa ya qadi al hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. كم الصلاة.